Sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa ketentuan-ketentuan fikih untuk orang yang badal haji? Artinya hajinya digantikan oleh orang lain. Entah meninggal, ya, entah itu sakit parah, sakit permanen, akhirnya digantikan oleh orang lain, atau yang ketiga sudah sepuh. Sudah uzur, sudah sepuh 90 tahun, ya kayaknya di penghujung usia karena mungkin tanahnya dibebaskan untuk jalan tol, akhirnya dia kaya di penghujung usia. Nah, tapi udah nggak mampu. Nah, itu ada beberapa ketentuan fikih tentang badal haji. Setidaknya ada 10. Yang pertama, tidak sah badal haji dari orang yang mampu fisiknya untuk haji. Jadi tidak sah badal haji orang yang fisiknya sehat, dia punya uang, tapi dibadalkan ke orang lain. Saya malas, nggak mau ke tanah suci sama orang lain, nggak sah itu badal hajinya. Ya, yang nomor kedua, badal hajinya untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh atau yang sudah meninggal. Jadi badal haji itu hanya untuk orang yang sakit permanen, atau orang yang sudah sepuh, atau orang yang sudah meninggal. Jadi hanya 3. 1 untuk orang yang sepuh, ya tidak bisa secara fisik haji. Yang keduanya nggak sepuh sih, udah 50 tahun tapi udah stroke. Nah, itu boleh badal haji, atau yang sudah meninggal. Yang nomor ketiga, badal haji tidak sah untuk yang tidak mampu secara harta. Jadi dia nggak mampu tapi dipaksakan untuk badal haji. Dia menjual rumah, padahal itu rumah itu pokok, menjual sawah, sampai dia nggak punya apa-apa lagi, nggak boleh. Karena haji itu wajibnya adalah ketika kita sudah ada harta yang sifatnya ya nggak primer gitu, sekunder, udah ini baru boleh haji. Tapi kalau harus sampai jatuh miskin, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya untuk ini, nggak boleh gitu. Termasuk badal haji juga nggak boleh. Yang nomor keempat, yang menjadi badal haji harus orang yang sudah haji. Siapa yang mau badal haji? Bisa anaknya, maka anaknya harus haji dulu. Kalau anaknya belum haji, nggak bisa jadi badal haji. Harus yang lain saja, misalnya Pak Ustadz, Pak Kiai yang sudah haji, gitu. Itu baru boleh. Jadi sekali lagi, orang yang menjadi badal haji, pengganti haji dari 3 kategori tadi, itu harus orang yang sudah haji. Tidak sah kalau belum berhaji. Yang nomor kelima, wanita boleh membadalkan haji laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jadi misal yang tidak bisa naik haji itu karena sepuh itu laki-laki, boleh oleh anaknya yang perempuan dibadalkan haji. Sebaliknya misalnya yang tidak bisa haji itu ibu-ibu yang sudah sepuh, boleh oleh Pak Ustadz yang laki-laki gitu ya untuk membadalkan haji. Jadi boleh perempuan membadal hajikan laki-laki, sebaliknya. Selanjutnya juga yang nomor ke-6, tidak boleh seseorang membadalkan haji untuk kedua orang tuanya atau lebih. Jadi seseorang tidak boleh membadalkan haji untuk lebih dari 1 orang, nggak boleh. Contoh, saya membadalkan haji, ibu bapak saya nggak bisa, hanya ibu saya, ibu saja, atau bapak saja, berarti ibu mas sama yang lain, begitu. Selanjutnya yang nomor ke-7, tidak boleh bagi seseorang menjadi badal haji dimaksud dengan cara upah. Sok, siapa yang mau badal hajikan oleh saya, minta aja saya mas 10 juta. Nah, itu berarti nggak sah badal hajinya. Kenapa? Karena dia tujuannya untuk harta, bukan karena Allah. Sedangkan haji itu ibadah, dan ibadah itu tidak boleh kecuali harus dijalankan karena Allah, bukan karena harta. Jadi tidak boleh itu maklar badal haji gitu, nggak boleh. Kenapa? Dia ngejar harta, itu bukan ibadah. Yang nomor ke-8, pahala manasik haji buat yang dibadalannya gitu. Jadi manasik hajinya, praktek ibadah hajinya itu pahalanya untuk orang yang dibadali. Berarti tadi yang sudah meninggal, atau yang sudah sepuh, atau yang sudah stroke, itu pahalanya. Tapi ibadah-ibadah lainnya kayak sholat, tilawah, sunnah, itu untuk orang yang badalnya. Yang nomor ke-9, afdolnya badal haji adalah oleh anak atau kerabatnya gitu. Walaupun oleh orang lain juga sah, tapi lebih afdol kalau anaknya yang membadalkan haji atau keluarganya, dengan syarat dia sudah haji sebelumnya. Dan yang terakhir 10, mencari badal haji yang alim, soleh, dan amanah itu lebih utama. Jadi nggak boleh sembarangan membadalkan haji. Ya kita udah biayanya besar, tiba-tiba dikerjakan oleh orang yang asal-asalan, nggak ngerti ilmu agama atau kedekatan dengan Allahnya kurang, tidak soleh. Di sana dia hanya piknik aja. Ini tentu tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Maka cari
orang yang badal haji itu orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang hanif, yang ibadahnya bagus. Karena itu akan sangat menentukan nanti kesahannya dan keutamaannya bagi yang dibadali atau digantikan. Terima kasih, mudah-mudahan maklum adanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.